Halo sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bidan Sulis dalam channel Bidan Sahabat. Hari ini kita akan berbincang mengenai mual muntah pada awal kehamilan. Kira-kira apa penyebabnya? Kemudian bagaimana cara menanganinya? Simak video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Halo ibu-ibu, hari ini kita akan membahas mengenai mual muntah dalam kehamilan atau yang biasa disebut dengan emesis gravidarum atau disebut juga dengan morning sickness. Biasanya pada saat awal-awal kehamilan, ibu-ibu akan mengalami mual di pagi hari atau bahkan sampai muntah. Kenapa sih mual muntah itu selalu menjadi penanda pada kehamilan? Ya nggak selalu juga ya, ada juga ibu hamil yang tidak merasakan mual muntah sama sekali, itu ada. Tapi biasanya sebagian besar pasti mengalami mual muntah. Mual muntah dalam awal kehamilan itu disebabkan karena peningkatan hormon beta HCG dalam tubuh ibu hamil. Pada saat kita tidak hamil, hormon beta HCG itu tidak ada. Kemudian pada saat awal kehamilan itu terjadi peningkatan awal. Jadi tubuh kita baru beradaptasi, makanya kita merasakan mual muntah pada saat awal kehamilan dan menandai kalau oh, jangan-jangan hamil nih. Mual muntah dalam awal kehamilan itu umum dialami oleh ibu hamil saat usia kehamilannya kurang dari 16 minggu. Kemudian ada mungkin ibu-ibu yang pernah dirujuk atau pernah mendengar tentang hiperemesis gravidarum sampai harus rawat inap di rumah sakit. Jadi apa sih hiperemesis gravidarum itu? Apa perbedaannya dengan morning sickness dan emesis gravidarum? Jadi hiperemesis gravidarum itu kan ada kata hiper ya, jadi artinya berlebihan. Ibu hamil itu mual muntah namun berlebihan. Perbedaannya adalah kalau emesis gravidarum atau mual muntah yang biasa itu tidak disertai dengan tanda dehidrasi. Tapi pada ibu dengan hiperemesis gravidarum itu disertai dengan tanda-tanda dehidrasi. Nah, pada ibu hiperemesis gravidarum itu diklasifikasikan menjadi 3, yaitu ringan, sedang, dan berat. Pada derajat 1 atau derajat yang ringan, biasanya ibu hamil itu gejalanya adalah mual muntah terus-menerus, tidak mau makan, berat badannya menurun, kemudian nyeri epigastrium. Nadinya meningkat hingga 100 kali per menit, kemudian tekanan darahnya menurun, matanya cekung, lidahnya kering, kemudian kulitnya juga kering, tetapi saat dicek urin, hasil urinnya masih normal. Kemudian pada derajat 2 atau derajat hiperemesis yang sedang, gejala yang dialami adalah gejalanya lebih berat daripada gejala pada yang pertama tadi. Jadi semua yang dimakan atau diminum oleh si ibu dikeluarkan semua, jadi semuanya dimuntahkan. Kemudian ibu akan mengalami rasa yang sangat haus, kemudian sudah badannya mulai anget, sudah agak demam kayak gitu. Kemudian nadinya naik lebih tinggi daripada yang derajat 1, naiknya sampai 100-140 kali per menit, kemudian tekanan darahnya juga menurun sampai di bawah 80 mmHg. Kemudian biasanya ibu sudah apatis atau kalau diajak ngobrol itu udah cuek, peduli nggak peduli kayak gitu. Kemudian lidahnya kotor, kulitnya kering dan pucat. Kemudian pada putih matanya itu sudah menguning atau ikterik. Kemudian nafasnya berbau aseton, jadi saat ibu berbicara itu nafasnya itu berbau aseton. Atau saat dicek urin itu ada aseton di dalam urinnya. Kemudian berat badannya turun drastis dan sangat cepat. Kemudian derajat yang ketiga atau derajat yang berat itu gejalanya apa aja sih? Biasanya ibu sudah mengalami delirium atau penurunan kesadaran. Bisa juga sampai koma. Kemudian karena ibu sudah penurunan kesadaran atau koma, mual muntahnya pun berhenti atau berkurang. Kemudian matanya sudah menguning, kulitnya pucat, ada gangguan pada jantung. Kemudian saat dicek darah itu ada bilirubin di dalam darah. Bagaimana sih cara menangani mual muntah dalam kehamilan? Mual muntah yang masih normal atau yang kita sebut dengan emesis gravidarum tadi itu bisa diatasi di rumah atau dengan cara ibu sendiri. Antara lain caranya, yang pertama tentu kita hindari faktor penyebabnya, karena penyebab mual muntah pada setiap ibu itu beda-beda. Percaya atau enggak, ada yang mual muntah itu kalau bau keringatnya suaminya, atau bau parfum, atau bau pewangi laundry. Jadi sesuatu yang terlalu wangi itu malah kita tuh nggak suka, kita mual muntah. Jadi yang pertama jelas kita hindari dulu faktor penyebabnya. Kemudian cara yang kedua,
Sebelum kita bangun tidur, sebelum bangkit dari tempat tidur, kita siapkan biskuit kering di samping tempat tidur kita. Jadi setiap kita melek, baru bangun, sebelum kita beranjak dari tempat tidur, kita boleh ngemil biskuit kering itu dulu. Kenapa biskuit kering? Karena makanan yang kering itu cenderung tidak memicu mual dan muntah. Kemudian yang ketiga, cara ibu makannya itu nggak boleh makan langsung banyak, jadi makannya sedikit-sedikit tapi sering. Kemudian cara yang selanjutnya yang bisa membantu untuk meringankan mual muntah, itu setiap kita selesai makan, kita harus duduk tegak. Jadi hindari setelah makan itu leyeh-leyeh atau bahkan tiduran, itu harus dihindari. Jadi setelah kita makan itu kita duduk tegak di permukaan yang rata. Jadi bukan di sofa ya, tapi mungkin di lantai atau di kursi yang permukaannya keras. Kita duduk tegak di situ sampai makanan kita tercerna agar nggak mual, nggak reflux kembali lagi. Kemudian yang selanjutnya, hindari makanan yang terlalu berminyak dan yang berbumbu merangsang. Misalnya santan-santan atau makanan yang berbau khas, itu biasanya akan memicu mual dan muntah. Kemudian yang selanjutnya, ibu-ibu juga pasti akan mual muntah setiap sikat gigi kan. Jadi kita hindari sikat gigi setelah makan. Jadi kita beri jarak dulu, misalnya 2 jam setelah makan, atau mungkin 1,5 jam setelah makan, itu baru kita sikat gigi. Kemudian untuk minumannya yang meringankan mual dan muntah, kita bisa minum jahe, jahe susu atau teh herbal, atau kalau minum air putih usahakan yang hangat, jadi tidak minum dingin atau yang bersuhu netral, karena biasanya itu juga memicu mual dan muntah. Kemudian yang terakhir adalah istirahat cukup. Jadi dengan ibu istirahat cukup, tubuh ibu juga akan beradaptasi dengan kehamilan dengan lebih baik lagi. Kemudian misalnya yang tadi Bu Bidan, kalau saya mual muntah yang berlebihan, apa yang harus saya lakukan? Yang harus ibu lakukan yang pertama adalah pergi ke fasilitas pelayanan kesehatan. Ibu ceritakan kondisi ibu semuanya, jadi jangan sampai terlambat. Karena kayaknya sih simple gitu ya, cuma mual muntah masa harus periksa sih. Tapi jangan salah, kalau ibu sudah mengalami hal-hal yang saya sampaikan tadi, tanda-tanda gejala yang menuju ke hiperemesis gravidarum, ibu harus segera periksa, karena hiperemesis gravidarum itu memerlukan penanganan segera. Ibu harus rawat inap, harus diberi cairan infus, ditambah elektrolit, dan diberi obat untuk meringankan mual dan muntahnya, seperti itu. Oke sahabat, ibu-ibu semua, untuk bincang-bincang kita hari ini sepertinya sampai di sini. Misalnya ada sesuatu yang kurang jelas atau yang berkaitan dengan mual muntah kehamilan yang ingin ibu-ibu tanyakan, boleh tulis di kolom komentar ya, akan saya balas saat saya ada waktu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, semoga bermanfaat dan salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.